Ribut Suryanto, Yahya artinya membuka jalan. Ribut, ritu hari, bu itu buat itu Tuhan. Jadi ribut artinya hari buat Tuhan. Surya itu matahari, to itu ganteng. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya ganteng atau tidak ganteng, tergantung pencahayaan matahari. Jadi tergantung Bapak Ibu melihat dari sisi mana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan pagi hari ini, saya berasal dari Mojokerto, tapi saya pelayanan di Wamena, Papua. Jadi kemarin ada konflik, jadi ada kerusuhan sampai hari ini. Jadi yang meninggalkan Wamena sekarang sudah di angka sekitar 10 sampai 16 ribu orang meninggalkan tempat, termasuk jemaat saya juga banyak yang pergi, baik jemaat asli orang Papua maupun jemaat pendatang. Jadi yang asli takut ke kota, takut dibunuh oleh pendatang. Yang pendatang takut tinggal di kota, takut dibunuh oleh orang asli. Karena sama-sama takutnya kota Wamena sepi. Karena pergi semuanya, tanggal 23 peristiwa itu rusuh dan masuk ke rumah saya. Rumah saya dilempar batu, pagi hari biasanya saya membuka pintu, tapi dilempar batu, lalu saya berusaha menutup pintu. Setelah saya tutup pintu, ternyata mereka menjebol pintu. Saya bersama dengan Gomosta, kalau Bapak Ibu pernah ingat, adiknya Dipo. Jadi kita berdua berkata, adik, karena yang melakukan tindakan adalah anak SMP, SMA, berhenti karena ini rumah pendeta. Tapi mereka tidak berhenti. Jadi sekali lagi saya bilang, stop, berhenti. Tapi tidak berhenti, ambil batu, melempari ke saya pakai helm. Tapi tidak ada satu batu pun yang terkena di kepala kami. Mereka masuk rumah, lalu melempari batu kiri kanan, lalu menyiram rumah kami terbuat dari kayu. Di depan disiram dengan bensin, lalu masuk ke dalam, disiram dengan bensin lagi. Karena mereka berkata, ini orang banyak cincong, banyak mulut, kita bunuh saja. Jadi akhirnya disiram bensin. Peristiwa itu hanya 5 menit, tetapi terasa 5 jam. Jadi mereka ambil korek api dan rumah tidak nyala. Tetangga ada punya mobil dan nyala. Dan saya tidak tahu kalau itu kerusuhan, saya tahu hanya itu adalah anak-anak nakal biasa saja. Jadi tidak nyala, lalu selesai peristiwa itu, beberapa menit itu, akhirnya saya keluar untuk cari seng, cari papan, untuk perbaiki pintu yang jebol, kaca yang pecah. Tetapi semua toko tutup semuanya. Jadi singkat kata, ternyata kerusuhan, akhirnya Gomos mengajak saya pergi, karena masa datang yang kedua kali. Jadi ada mobil jemputan dari polisi, lalu Bapak kita pergi. Loh saya mau tinggal di sini. Ayo Bapak kita pergi, ini berbahaya. Akhirnya Gomos pergi, saya bilang oke, kita pergi. Saya pura-pura pergi, Gomos naik mobil patroli, saya tidak pergi. Jadi perang yang kedua antara kelompok pendatang yang diwakili oleh mayoritas agama di luar Kristus. Lalu musuh terpukul mundur, lalu saya tinggal di dalam rumah yang sedikit hancur. Lalu saya merenungkan diri, kalau saya masih hidup, pasti Tuhan pasti punya rencana. Jadi oleh karena itu, lalu saya bangunkan Gomos, karena kita capek, mari kita membuat trauma healing. Jadi tanggal 24 September, saya membuat trauma healing, saya kasih nama sahabat sesama. Ya, trauma healing adalah orang-orang yang korban perang, orang yang mungkin dibunuh, kehilangan harta, atau pelaku. Kenapa dia menjadi jahat. Akhirnya sampai hari ini atau saya tinggalkan masih berjalan trauma healing. Kurang lebih terakhir saya tinggalkan ada 1.600 orang kami trauma healing. Ada 54 orang yang kami bantu, pakaian, alat tulis, dan untuk sekolah. Lalu ada 12 sekolah kami datangi, ada 2 tempat pengungsian besar, Polres dan Kodim yang kami datangi. Jadi kami bersama dengan Mabes, Polri, Polda, TNI, Kemensos, Pemda, dan relawan lainnya. Jadi itu yang saya lakukan di Wamena, dan puji Tuhan saya mendapatkan undangan untuk ikut doa, dan saya responi, lalu saya pergi ke sini, lalu dapat pelayanan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, itu adalah sedikit kesaksian di mana saya bisa selamat. Nanti ibadah yang kedua saya akan menceritakan tentang tempat yang berbeda istri saya. Jadi setiap ibadah adalah cerita masing-masing.
Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Kalau Bapak Ibu punya HP, HP itu terdiri dari 3 bagian yang penting. Yang pertama dikenal dengan OS, Operational System. Jadi kalau Bapak Ibu punya Operational Systemnya 1, sekarang ini kalau tidak salah Operational Systemnya 8. Jadi OS ini membuat kita ini bisa menjalankan sebuah software, aplikasi di HP dengan maksimal dan baik. Semakin mahal HP itu, semakin baru HP itu, semakin operasional sistemnya semakin bagus. Jadi zaman dulu HP itu adalah kalau ada anjing itu dilempar bisa mati. Jadi HP-nya besar tapi layarnya kecil. Lalu lomba-lomba HP menjadi layar besar. Lalu dengan tablet dan seterusnya, lalu sekarang kembali ke kecil, kembali ke melebar. Sehingga operasional sistem ini sangat penting. Jadi kalau beli HP tidak penting mereknya, tetapi OS-nya sudah sampai ke berapa? Apakah zaman dahulu 2 atau sekarang 8? Semakin canggih operasional sistemnya, semakin bagus. Tapi ada juga namanya RAM, Random Access Memory. Jadi kalau operasi sistemnya bagus, tapi kalau RAM-nya tidak bagus, jadi RAM ini mengatur kecepatan. Karena biasa dia ambil aplikasi, disimpan sementara, lalu dia munculkan. Semakin besar RAM-nya, semakin bagus HP-nya. Jadi biasanya kalau RAM-nya bagus, itu biasanya harganya mahal. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, adalah namanya memori internal atau eksternal. Jadi mau disimpan di mana video dan fotonya. Kenapa sering hang, sering ngeblank? Karena memori internal eksternalnya masih kecil. Lalu Bapak Ibu berpikir, Pak Yahya ini dari Wamena mau khotbah HP kah? Mau cerita tentang HP kah? HP kalau operasional sistemnya tidak bagus, kalau RAM-nya tidak bagus, memori internal eksternal tidak bagus, maka disarankan HP itu harus lem biru. Lempar, beli yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP yang jadul, operasi sistemnya itu jelek, lebih baik ganti lem biru. Lempar, beli yang baru. Tetapi masalahnya adalah kalau itu terjadi atas manusia. Kalau manusia memiliki operasi sistemnya, memori, kemampuan dasarnya, talenta, dan karunianya tidak di-upgrade, maka manusia itu lebih baik kalau itu jadi HP dibuang. Bapak Ibu tidak pernah ada HP yang operasi sistemnya bisa diperbarui. Bapak Ibu beli HP yang zaman dahulu merek tertentu, lalu kita upgrade, tidak bisa. Kalau laptop mungkin bisa, atau PC. Karena kita bisa beli memorinya, kita bisa ganti motherboard-nya dan seterusnya. Tapi kalau HP tidak bisa. Saya punya HP dari BlackBerry, pertama Onyx 2, lalu saya ganti dengan iPhone, saya ganti dengan Samsung, saya ganti dengan Vivo, Oppo, Mito dan kawan-kawan. Tidak ada satu HP yang saya beli itu saya jual. Semua saya simpan dengan baik di rumah dan semua nyala dengan baik. Jadi saya memang suka beli HP, kalau ada produk baru, saya bantu beli. Jadi saya pencinta elektronik dan saya simpan. Tetapi HP saya yang lama, yang orang bilang lagi cari, waktu kemarin saya di Senen, ada HP Samsung lipat, Nokia yang masih pencet-pencet itu, katanya anti sadap. Memang HP itu tidak disadap, yang disadap jaringannya, bukan HP-nya. Jadi Bapak Ibu percuma beli lipat, yang disadap itu jaringannya. Dia pakai frekuensi. Kecuali kalau HP itu tidak pakai frekuensi, tidak akan disadap. Jadi HP itu yang nggak pakai frekuensi adalah kalau HP yang bebas pulsa. Kalau saudara punya HP bebas pulsa sampai sepuasnya, beli HP, lalu bawa HP itu dekat dengan orang yang punya HP, lalu bicara langsung. Maka HP saudara tidak akan kena cas pulsa. Jadi anti delay dan seterusnya. Jadi kalau HP itu tidak diperbaiki, maka lebih baik dibuang. HP tidak mungkin bisa diupdate,
HP tidak mungkin bisa di-upgrade. Tapi firman Tuhan hari ini judulnya adalah update kehidupan manusia. Kalau Bapak Ibu tidak mengupdate, tidak mengupgrade kehidupan saudara, maka kehidupan kita tidak jauh berbeda seperti HP. Ada banyak aplikasi yang kita terima. Ada banyak kehidupan variasi-variasi yang kita terima, tapi kita tidak bisa menjalankannya. Orang tua berkata, anak sekarang ini rusak dan kacau. Lebih baik zaman kita dulu. Orang tua namanya power syndrome. Berkata zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Dari segi apapun. Tapi anak sekarang berkata, HP dulu sama HP sekarang lebih baik mana? Kota dulu sama sekarang lebih baik mana? Kalau kita menganut paham orang tua, dulu lebih baik, itu namanya kemunduran. Zaman dulu anak sekolah, itu harus diam. Zaman dulu anak diam, tidak bisa bicara, tidak mau bicara, itu anak pintar. Tapi zaman sekarang, kalau anak saudara diam, itu pasti anak sakit. Diam, rapi, dan seterusnya. Jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, itu anak yang aktif. Berani berbicara, berani diskusi. Dulu kalau berbicara sama orang tua, anak tidak boleh menatap mata. Karena itu melawan. Tapi sekarang, kalau anak tidak menatap mata, itu anak bermasalah. Kalau Bapak Ibu bicara sama anak, usahakan menatap matanya. Supaya tahu. Dalam ilmu psikologi, orang menipu, itu dari gerak matanya. Jadi kalau orang cenderung menggerakkan matanya ke kiri, itu otak kanan. Itu pakai perasaan. Kalau menggerakkan ke kanan, itu otak kiri. Itu logika. Jadi orang yang menipu, matanya itu selalu diarahkan ke kanan. Jadi kalau Bapak Ibu itu refleks, tidak bisa dirubah. Jadi kalau suami istri bicara, tatap matanya. Dan kalau terbukti dia bergerak, bukan berarti lapor polisi. Karena itu tidak bisa menjadi delik aduan. Itu hanya awal saja kita mengerti dia bohong atau tidak. Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang update kehidupan manusia. Kalau kehidupan kita loading lama, duduk ke gereja, baru duduk langsung gatal, encok kumat, lalu kram. Itu harus diganti RAM-nya. Jadi random access memorinya itu memang lemah. Katanya waktu lapar, sulit berpikir. Waktu makan kenyang, malas berpikir. Baik lapar dan kenyang, tidak pernah berpikir. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Manusia bisa di-update, bisa di-upgrade. Kata psikologi, setiap hari otak manusia syarafnya ada 150 juta syaraf. Di otak manusia saja. Kalau tidak percaya, hitung sarafmu. Jadi waktu anak lahir, itu sarafnya 150 juta syaraf. Waktu lahir. Setelah dia besar, sarafnya mulai putus satu-satu. Contoh, waktu anak kecil memecahkan gelas. Pecah. Mamanya berkata, anak bodoh. Anak kurang ajar, nggak tahu diri, nggak tahu sopan. Sarafnya muncul, ketakutan putus. Tapi orang tua yang baik, waktu pecah gelas, orang tua yang baik langsung ngajar. Nak, kenapa gelas bisa pecah? Nggak tahu, Pak. Karena ada gravitasi. Kok ambil gelas, nak? Lempar ke atas, jatuh ke bumi. Itu namanya gravitasi. Kenapa gelas bisa pecah, nak? Karena bahannya dari kaca. Kaca dari mana, nak? Dari pasir, kuarsa. Lihat itu kadang-kadang ada mengkilat-mengkilat. Itu kaca. Lalu kenapa gelas pecah, mama papa marah? Karena hukum ekonomi. Jadi waktu pecah kita kembali. Kenapa papa marah? Karena hukum etika. Semua yang salah harus meminta maaf. Jadi ada banyak pembelajaran. Kita bukan kasih pelajaran satu, trauma. Kamu anak bodoh, anak kurang ajar, langsung pecah. Takut dia. Tapi kalau kita belajar, mari kita belajar nih. Apa jumlah pecahnya kena ada berbeda-beda. Karena molekulnya berbeda-beda, nak. Lalu papa mamanya pas pelajaran itu saya nggak masuk, pelajaran bentak-bentak saja saya masuk.
Jadi Bapak Ibu, anak kita semakin hari yang 150 syarafnya utuh, semakin hari semakin putus, semakin putus, semakin putus. Sehingga anak kita waktu bisa bicara, sekolahnya TK. Lalu naik, padahal seharusnya dia sudah S3. S3 itu, doktor itu, tidak mempercayai kalau tidak membuktikan. Minta maaf bahasa kotor, anak kita dibilang jangan, namanya kecil, akan dibekap. Apapun, baik itu kotoran. Anak kecil nggak ada takut-takutnya, semakin dewasa semakin takut. Semakin rendah pola pikirnya. Jadi Bapak Ibu, tapi yang menarik ada kabar gembira hari ini. Bahwa syaraf otak 150 juta yang terputus itu bisa terpasang kembali apabila Bapak Ibu menyadarinya. Katakan kiri kanan, dari modelmu ketahuan, kamu akan menjadi orang lebih baik. Katakan kiri kanan. Dari modelmu ketahuan, kamu akan menjadi lebih baik. Jadi syaraf kita akan kembali utuh, kembali menyatu. Dan kita akan menjadi operasi sistemnya meningkat, RAM-nya meningkat, bahkan memori internal hidup kita meningkat. Sehingga kita ini semakin hari semakin baik. HP yang baik itu ada 2 ciri. Jadi karena saya ini suka HP, yang pertama mukanya pakai sidik jari, yang kedua pakai muka, yang ketiga pakai situasi saya. Jadi asal dekat dengan saya dia terbuka. Kalau dulu kan capek pakai sidik jari, pakai muka. Tapi HP yang baik asal dekat dengan saya terbuka. Kemarin saya ditunjukin Pak Petrus tentang mobil Wuling ya, yang pakai bicara itu. Jadi sekarang semua semakin canggih. Bahkan orang sekarang sudah bisa mengenali, saya lagi tertarik dengan HP yang ditaruh namanya di memori kita, dimasukkan. Lalu monitornya dikasih di kacamata, sehingga apa yang saya pikir itu langsung muncul. Jadi kalau saya memikir, kalau dulu, zaman dulu orang sekolah pinter, 2 tambah 2 sama dengan 4. Perkalian 1 sampai 100. Setelah lulus tidak penting. Sekarang yang penting bukan menghafal, cepat mencari. Asalkan ada Mbah Google, apapun bisa kita selesaikan. Apapun, mau buat apa, mau buat khotbah, mau buat resep. Kalau dulu diajari menghafal, memori kita jadi hang, otak jadi jongkok. Sekarang diajarkan gak usah berpikir, tapi mencari. Mari kita update hidup kita ada 3 cara. Yang pertama mari kita baca bersama-sama. Lukas 8 ayat 22. Sampai ayat 25 kita baca silih berganti. Lukas 8, 22 sampai 25. Kaum pria lebih dahulu, kaum wanita berikutnya, lalu kita silih berganti. Lukas 8, 22 sampai 25. 1, 2, 3. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu sudah pernah membaca ayat ini, bahkan mungkin pendeta sudah pernah mengkhotbahkan, saya sendiri mengkhotbahkan ayat ini sudah 5 kali. Dan ini yang ke-6 dalam versi yang berbeda. 5-5-nya itu sama, tetapi yang ke-6 ini pemahaman saya berubah. Pengertian saya berubah. Jadi orang yang update kapasitas kehidupannya, orang itu hidupnya akan lebih baik. Tahun ini tahun Ayin P, artinya tahun di mana segala sesuatu dimulai dari perkataan. Maka jadilah, kata kitab Kejadian, maka diperintahkan, maka muncullah. Tidak ada satu peristiwa yang tidak terjadi dengan perkataan. Kata Yakobus, tidak mungkin
Ada air menghasilkan dua sumber, racun dan manis. Kata Yakobus, tidak mungkin ada mulut menghasilkan dua perkataan yang berbeda. Pasti orang itu sumbernya sama, menghasilkan yang sama. Saya tidak percaya dengan orang berkata begini. Mulutnya memang keras, Pak, tapi hatinya lembut. Tidak ada ayatnya. Wajahnya memang rainbow, angkatan saya waktu tua, tapi hatinya rinto. Tidak mungkin. Apa yang keluar di mulut kita, cerminan hati. Kalau mulut kita kasar, pasti hati kita kasar. Saya tidak peduli kok orang Batak. Tidak peduli kok orang Jawa Timur kayak saya. Tidak peduli kok orang apa saja. Dialekmu boleh keras. Volume suaramu boleh tinggi. Tapi kata-kata keras itu tidak membutuhkan nada tinggi. Istri saya orang Solo. Jadi kalau Solo itu lembut. Misalnya, kalau orang Papua ngomong, kok babi ya? Itu orang Papua. Tapi orang Solo, nyuwun sewu, segawon, monggo minggir. Itu halus, intonasinya lembut. Kalau bahasa Indonesia, permisi, anjing silakan minggir. Kan lembut. Satu keras, satu lembut. Tapi maknanya sama. Jadi kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak baik, itu adalah kata-kata yang tidak diperbolehkan di tahun ini. Katakan amin. Tahun ini, Ayin P, itu kita harus menjaga perkataan kita. Dimulai dengan mengupdate kita. Poin yang pertama dikatakan, mari kita memperluas daerah kita. Secara geografis. Alkitab selalu perintahkan kata pergi. Pergi secara geografis. Jadi orang yang mencintai kampung halamannya. Orang yang cenderung kembali ke tempat asalnya. Di Alkitab tidak pernah ada. Silakan tunjukkan siapa namanya. Mau Abraham, mau Musa, tidak ada. Bahkan Yesus Kristus dari Bethlehem Nazaret pergi. Orang yang cenderung kembali ke asalnya secara geografis, itu orang yang cinta zona aman dan zona nyaman. Kenapa orang yang merantau secara geografis itu lebih berhasil daripada orang yang tinggal di kampungnya dalam jumlah persentase? Jadi poin yang pertama, Yesus itu bisa menyeberang ke daerah, bisa melalui darat, bisa menyeberang. Tetapi kenapa dia melewati danau atau laut mati? Tempatnya yang tiba-tiba ada angin sangkal, tiba-tiba ada angin kencang. Karena Yesus mau memperluas area pelayanannya. Kalau Bapak Ibu amati pelayanan Yesus, pelayanan di darat dia sudah biasa berjalan. Ini pelayanan di air. Bahkan pelayanan di udara, Yesus lakukan. Di ayat bawahnya, dia ketemu dengan setan, 1 legion. Artinya pasukan khusus setan. 70 pasukan khusus Romawi yang bisa menghancurkan musuh. Dan label itu dikasihkan kepada jenis setan. Entah ini setannya satu, entah banyak. Ini peperangan di udara. Jadi Yesus mengembangkan area pelayanannya, bukan hanya dia berkeliling kota sampai darat, tapi dia sekarang di air. Dan sebentar lagi di udara. Jadi Bapak Ibu, maknanya buat saudara dan saya, apa maknanya? Kalau hidupmu ingin berhasil, maka Bapak Ibu harus mengembangkan kemampuan potensi kita secara geografis, tidak hanya di lingkup itu saja. Saya lahir di Mojokerto, saya kuliah di Jogja, saya pelayanan di Demak, saya di Semarang, saya pernah di Banyuwangi, saya menjadi pendeta di Yogyakarta, saya pernah di Wamena, bahkan setelah dari Wamena ini saya mau ke Kupang, ke Sembati dan seterusnya. Waktu ketika istri saya bertanya kepada saya begini, apa yang kau hasilkan dari engkau berjalan ke sana kemari? Rumah kau tak punya, mobil kau tak ada, apa yang kau hasilkan? Lalu saya bilang kepada istri saya membuka sekolah di Yogyakarta, ada 5 perguruan tinggi teologi. Saya membuka sekolah di Wamena, ada 2 sekolah. Saya membuka gereja, di Jogja ada 10. Saya di Wamena ada 1. Saya di Medan, di Manado, di Makassar. Memang secara fisik permanen
rumah dan tempat saya tidak punya. Tetapi hamba-hamba Tuhan saya punya. Anak saya sampai hari ini tidak ada yang meminta-minta. Anak saya bisa sekolah dengan baik. Saya sekarang bisnis saya kerjasama dengan Kampung Melayu, Koaan. Sekarang lagi bisnis babi. Babi di Wamena 1 ekor 50 juta. 1 ekor. Jadi mereka beli kemarin, saya beli 7 juta. Sebulan harga juga 35, makanya mau invest. Jadi saya okultisme melayani, saya membuka gereja, menjadi dosen. Sekarang saya kerja untuk melindungi anak-anak desa di NGO, untuk melindungi anak. Sekarang saya melindungi orang-orang yang korban dan orang perusuh, supaya tidak dihukum. Jadi Bapak Ibu, selagi engkau bisa mencoba segala sesuatu, cobalah. Jangan hanya puas. Seringkali orang ini menerapkan sistem kerja pegawai negeri, sipil. Waktu usia produktif dia bekerja. Karena dia berkata, nanti kalau saya sudah tua, di ujung rumah akan saya buka kios. Setelah dia tua, pensiun, tenaga tidak ada, uangnya kecil, dia memang buka kios. Tapi di sampingnya ada Indomaret, ada Alfamart, dibuka anak muda. Bagaimana orang tua bisa melayani anak muda? Saya pernah membuka namanya aplikasi Teknojek untuk melawan Gojek dan Grab. Usia saya sekarang 45, yang buka Gojek ini sekarang menjadi menteri. Jadi persaing aplikasi, tetapi pola pikir saya masih tua. Akhirnya kalah. Bersama dengan teman Jakarta, Surabaya, lalu kita membuka Teknojek. Ojek online yang bisa berlangganan, ojek online yang bisa ketemu dengan orang per area. Setiap orang yang naik ojek harus kenal sama ojeknya, tahu rumahnya. Untuk mengantisipasi diperkosa dan dibunuh dan dicuri. Bagus visi misinya, tapi gulung tikar. Kenapa? Karena energi saya lemah. Yang dilawan anak muda, generasi Yeremia setelah bangkit. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama, karena kadangkala kita lemah, baru kita melakukan sesuatu. Jadi selagi engkau kuat, selagi engkau mampu, kerjakan. Kita mau ngapain kalau mati di surga? Kita ini beraktivitas terus. Kalau hari ini kau masih hidup, engkau berkarya. Kalau engkau mati, engkau hanya menunggu saya mati. Karena tidak ada orang duluan ke surga, tidak ada orang duluan ke neraka. Kalau ada orang duluan ke surga, kita sampai di surga dia bosan. Ah, saya sudah bosan nih. Dari zaman dulu saya sudah masuk surga, ini saya mau ke neraka dulu lah, jalan-jalan. Yang kasihan orang masuk neraka. Sudah duluan masuk neraka. Jadi ke surga sama-sama, ke neraka sama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang banyak hutang, banyak masalah. Lagunya cuma satu, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Dan tak pernah terlahir lagi. Ingin mati. Ingin bunuh diri. Karena hidupnya tidak bermakna. Tadi saya ditanya oleh bapak anaknya berapa? Anak saya 2. Sekarang kuliah di Jogja. Tapi di rumah saya masih ada 7. Ada anak bayi, ada anak besar. Waktu kerusuhan ada anak bayi, anak remaja, anak besar. Saya perintahkan mereka masuk ke belakang semuanya. Mereka masuk got. Dan itu penuh dengan kotoran babi. Waktu masa masuk, dia masuk, mukanya kotoran, nggak tahu kalau ada orang. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama, orang yang kapasitas, talenta, karunia-nya akan ditambahkan Tuhan. Orang itu menambahi bebannya. Sudah bekerja, ya. Ditambahi dia melayani Tuhan, ya. Ditambahi memperhatikan sesama, ya. Ditambahi dengan yang lain-lainnya. Saya heran sama ibu yang pergi ke mall. Ada enggak di sini ibu-ibu pergi ke mall? Kalau pulang dari mall, tidak bawa apa-apa, dia gembira. Ada? Semakin berat keluar dari mall, berat begini, semakin bahagia. Beban berat bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Tapi kalau keluar dari mall dia jalan begini, jalan melambai, dia marah. Memajukan bibir atas, bibir bawah. Kenapa kau marah? Gak apa-apa. Semakin berat dia tersenyum. Bapaknya yang di belakang. Ibunya senyum berat.
Semakin berat bebannya, semakin gembira mama-mamanya atau ibunya. Sebetulnya kalau saudara punya tanggung jawab yang berat, sudah ada pekerjaan, pelayanan, plus memperhatikan sesama, kita bahagia. Kalau hidupmu nggak ada tanggung jawab, nggak ada beban, rasa ringan, belajarlah kepada ibu-ibu yang belanja di mall. Semakin beban hidupnya berat, kanan kiri berat, bawa tentengan di belakang, full. Yang marah cuma suaminya, tapi ibunya gembira dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang update hidupnya, dimulai dari mengembangkan potensinya. Ditandai dengan dia biasanya berjalan di darat, dia berjalan di air. Yesus biasanya pelayanan berada di darat, tapi dia berjalan di air. Biasanya kau melakukan hal yang biasa, maka berkatmu akan biasa. Kalau kau ingin mendapatkan berkat di luar kebiasaanmu, maka lakukan hal di luar kebiasaanmu. Tentu kebiasaan yang baik, bukan berdosa. Jadi poin yang pertama, orang kapasitasnya ditambahkan Tuhan, adalah orang yang meningkatkan layanannya, pekerjaannya. Maka Alkitab berkata, mintalah talenta, karunia kepada Tuhan akan ditambahkan. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika saya jualan, jadi saya di jualan marketing multi level saat itu, terus tidak laku. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya ke Malaysia, ke Singapura, lalu istri saya telepon. Wanita di mana-mana itu selalu hitungan ekonominya bagus. Jadi Bapak, sudah di mana ini? Di Singapura. Nanti dari Singapura bawa apa ya? Bawa tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saya sering keluar negeri tapi nggak bawa apa. Saya tahu maksudnya istri saya. Minimal kalau suaminya pelayanan di mana-mana, walaupun suaminya itu pendeta atau pengusaha, hati, pikiran wanita cuma satu. Amponya ada berapa? Kau boleh keluar-keluar ngomong kiri kanan, tapi kalau kau pulang dengan tangan kosong, seperti berangkat dengan tangan hampa, maka istri mana yang gembira? Jadi kau sudah pulang ke rumah, gak ada hasilnya, kau pergi kemana-mana. Saya melayani di Malaysia, di Singapura, Thailand, melayani TKI, TKW ilegal. Jadi orang-orang TKI, TKW ilegal itu tidak bisa beribadah. Saya bawa Alkitab manual yang besar, saya kasih Alkitab, mereka nangis. Mereka berkata, Bapak waktu kecil saya pegang Alkitab ini, memang di HP ada Alkitab. Tapi kami udah 5 tahun, 6 tahun di negeri orang tidak bisa beribadah. Kami takut, pulang gak bisa. Syukur kami sampai di sini, kami bisa ngirim uang, tapi kami tidak bisa pulang. Sehingga kami melayani supaya mereka bisa pulang. Karena mereka bertobat. Ilegal kan gak ada suratnya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya ke Malaysia terus dan gak ada hasilnya dalam arti finansial. Itu saya telepon, pulang ke rumah. Disuruh ngapain? Kau pelihara babi saja. Jadi modal 7 juta, engkau simpan 6 bulan jadi 50 juta. Itu ada hasilnya. Lalu saya mikir dalam bahasa Jawa, asem kecuti. Masa suami yang gagah ganteng, melayani di mana-mana, suruh pelihara babi. Babi itu dari tua, muda, kecil, menunduk kepalanya karena melihat keluarganya babi semua. Dia malu. Saya suruh bergabung sama babi. Saya jengkel, saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, mana babinya? Ah, pasti kamu tidak mau. Hari Senin saya pulang ke rumah, hari Selasa saya beli babi. Istri saya kaget. Lalu beli babi. Loh, kenapa kau beli babi? Karena kau bicara. Bagi saya itu jawaban dari Tuhan. Bahwa saya disuruh pelihara babi. Saya bergumul untuk membangun gereja. Saya bergumul ekonomi jemaat bisa meningkat. Akhirnya saya pelihara babi. Pastori saya sekarang isinya kandang babi. Dan itu babi-babinya jemaat. Yang dulu jemaat tidak bisa kontrak rumah. Kau taruh babi di tempat saya 1 tahun. Kontrak rumah berapa? 30 juta. Kau taruh 1, saya tidak punya babi. Gereja sediain babinya. Nggak punya makan, gereja sediain makannya. Kalau Bapak Ibu ke Wamena sekarang ini, waktu kerusuhan yang saya takutkan bukan jemaat dibunuh. Yang saya takutkan babi saya dibunuh. Kalau jemaat nggak ada harganya.
Tapi jangan bilang-bilang, nanti sampai di rekaman, nanti jemaatnya kabur semuanya. Istri saya hilang biasa. Tapi kalau babi saya hilang, 70 juta hilang ini, aduh. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama, mari kita tingkatkan. Segala sesuatu lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Waktu saya pelihara babi, orang berkata ini pendeta gila, gangguan jiwa. Sudah putus asa, ke babi. Tapi orang sekarang baru tahu, setiap jemaat yang nggak punya uang, kok pelihara babi ya? Sekarang jemaat itu bersyukur, bisa kontrak rumah. Karena satu babi, 1 tahun 3 kali panen. Setelah saya bersyukur, kepala saya agak membesar, telinga saya agak memanjang. Tiba-tiba ada kerusuhan. Jemaat saya dari 200 orang itu, sekarang tinggal 5, bahkan tinggal 3. Semua pergi. Lalu saya bilang, babi bagaimana? Kok tinggal itu Bapak Gembala, Bapak Pendeta sudah rawat. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya dan Gomo dan istri 3 orang bersama dengan babi. 25 ekor sampai 30. Tinggal karena semua pada trauma dan takut. Lalu saya bilang kepada jemaat, ketahui dan sadari, semakin daerah itu berkonflik, nilai ekonominya semakin tinggi. Kalau engkau bisa bertahan di tempat seperti ini, engkau akan sukses. Tapi kalau kau cari tempat aman dan nyaman, kenapa Sodom dan Gomora diperebutkan banyak orang? Karena tempatnya itu rendah, tempatnya subur. Banyak perang di sana. Bahkan diluluh lantahkan oleh Tuhan. Memang ada resikonya. Tempat, kalau kita memulai usaha baru ada resikonya. Tempat baru ada resikonya. Semakin besar resikonya, kalau kita bisa menghadapinya, semakin besar peluangnya kita dapat keuntungan. Semakin besar tanggung jawabmu, memang ada resikonya. Capek, encok, pusing. Di perusahaan dimarahi oleh bosnya. Ke gereja dimarahi gembalanya. Di rumah dimarahi oleh istrinya. 1 hari dimarahi 3 orang. Ada ibu mengeluh sama saya. Pak, saya punya anak itu Pak. 2, kepala saya pusing. Oh ibu, resepnya gampang. Supaya engkau tidak pusing ngurusi anak. Kau harus punya anak 12. Semakin banyak kau ngurusi anak, semakin tidak pusing. Ibu-ibu kalau tidak percaya lakukan. Kalau kau punya anak 2 pusing, punya anak 12 sudah terbiasa. Bikin orang sudah terbiasa. Sama dengan kalau kita punya beban, 1 berat, 2 berat. Tapi kalau sudah 12 bebannya, itu biasa. Jadi pikiran kita itu kalau sudah dilatih sesuatu yang berat, maka ringan semuanya. Itu poin yang pertama. Jadi mari kita kembangkan potensi area wilayah kita, pekerjaan kita, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Yang kedua, waktu ada angin sangkal dan badai, Yesus tertidur. Apa artinya? Dulu saya mengartikan begini, karena Yesus tidak diajak bicara, karena Yesus anak tukang kayu, para muridnya keluarga nelayan, sehingga dengan kata begini, Yesus kau tidur saja. Yesus tersinggung. Dia tidur. Mereka biasa nelayan. Itu tafsiran saya yang pertama. Setelah saya bergumul dan berdoa sama Tuhan, ternyata artinya Yesus ini bisa mengatur waktu. Kenapa Yesus berjalan di air? Atau naik perahu? Kalau di darat, baru berjalan ketemu orang. Ketemu orang, nggak bisa istirahat. Tapi kalau di lautan, dia masuk perahu, dia bisa istirahat. Bagi kita, Bapak Ibu harus bisa mengatur waktu. Kau boleh cari uang yang banyak, kau boleh melayani yang banyak. Ada banyak pendeta, ciri pendeta yang sukses, itu maju perut, pantat mundur. Perutnya maju, pantatnya mundur, itu sukses. Tapi kalau pendeta yang perutnya tidak maju, pantatnya tidak mundur, ini contohnya, biasa saja. Jadi Bapak Ibu, pendeta itu khotbah, tiba-tiba mati saja. Serangan jantung, hipertensi, gula dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak bisa membagi waktu. Ada juga orang di Jawa, saya ini orang Jawa, kenapa itu Bude bisa mati?
Anu mas, kena masuk angin. Wih, masuk angin bisa mati. Iya, baca dikerok saja merah. Kalau merahnya sangat kuat, kalau orang Jawa itu sehat. Saya beritahu orang Jawa yang ada di sini, masuk angin, kerokan itu tanda penyakit jantung. Karena orang Jawa tidak mengerti, dia kasih masuk angin. Udah gitu, saya sembuh nih. Jadi Bapak Ibu, poin yang kedua, mari kita gunakan waktu. Kita atur waktu kita. Tidur yang baik itu bukan 8 jam. Tidur yang baik itu jam 12 sampai jam 2 malam tertidur. Karena regenerasi sel itu jam 12 sampai jam 2. Makanya tidur yang terbaik itu jam 9 malam. Supaya jam 12 pulas regenerasi sel, bangun yang terbaik jam 3. Jadi kalau Bapak Ibu salah tidur, jam 7 tidur, jam 12 bangun, regenerasi sel tidak terjadi. Itu awal dari sakit. Jadi orang yang benar itu tahu mekanisme tubuh kita kapan regenerasi sel. Regenerasi sel itu artinya jantung yang lemah diperbaiki, ginjal yang lemah diperbaiki, kulit yang kusut diperbaiki. Jadi tubuh kita itu bisa regenerasi, memperbaharui selnya. Kapan terjadi? Jam 12 malam sampai jam 2 dalam posisi tidur. Makanya tidur tidak boleh ada lampu, supaya saraf mata kita tidak mencari lampu, tidak boleh ada suara, supaya telinga kita tidak mencari suara. Harus hening, supaya kita bisa istirahat dengan baik. Jadi mari pergunakan waktu dengan baik. Kalau engkau bisa menggunakan waktu dengan baik, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Waktunya 5 menit, poin yang terakhir. Poin yang terakhir dikatakan, waktu ada masalah, Yesus bertanya begini, mana imanmu? Mana kepercayaanmu? Kalau yang pertama adalah update dan upgrade kehidupan dimulai dengan memperluas kapasitas kita, area kerja kita, melakukan hal-hal yang baru. Lalu yang kedua, mari kita mengatur kehidupan kita, mengatur waktu, istirahat bekerja diatur dengan baik. Jadi bukan 8 jam yang paling penting, tapi kualitas tidurnya yang tepat. Itu menghasilkan tubuh yang baik. Yang terakhir, orang yang mudah panik, mudah putus asa adalah orang yang tidak beriman. Jadi kalau saudara mudah kecewa, mudah putus asa, mudah gugup, itu tandanya tidak beriman. Baru ada angin sangkal, Yesus tidur, Yesus nyaman, tidur, para murid berkata, Guru, kita mau binasa, kita mau mati. Ayatnya nggak lucu. Yesus mati karena nggak bisa berenang, kehabisan nafas di laut mati. Kan nggak hero sama nggak maco. Kalau mati disalib itu mantap, tapi kalau mati tenggelam itu tidak mantap. Yakinilah Bapak Ibu, matimu itu nanti mantap. Jadi kalau mati itu jangan mati begini kah? Mati begini kah? Kita lahir kita tidak bisa mengatur hidup kita. Lahir di rahim siapa? Tapi model kematianmu itu bisa kau tentukan sendiri. Kau bisa mati dengan harum, kau mati dengan bermakna, atau kau mati dengan tak berguna. Saya tutup dengan cerita, ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Itu yang nyanyi adalah orang udah tua. Diilhami dia punya anak, masih muda, anak cuma 1, lalu anaknya mati. Lalu bapaknya berkata, saya ini pelayan Tuhan. Tuhan salah ambil nyawa orang. Kenapa yang mati masih muda? Penerus generasi saya. Akhirnya dia nggak makan, nggak tidur. Lalu dia seperti halusinasi antara tidur dan tidak tidur. Dia ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, dia bilang, saya tidak akan mau masuk surga. Tuhan salah ambil, seharusnya saya yang mati. Itu bapak yang baik. Lalu anaknya akhirnya datang, Papa, kenapa saya mati? Karena saya tidak produktif. Papa sudah tua, tapi Tuhan mau pakai Papa. Karena Papa hidupnya bermakna dan percaya. Untuk mati tidak butuh usia muda. Untuk mati tidak harus tua. Untuk mati tidak butuh alasan sakit. Orang sehat pun bisa mati. Untuk mati tidak butuh waktu malam. Pagi pun bisa. Untuk mati tidak butuh orang takut akan Tuhan atau tidak. Mati itu bisa 24 jam.
terjadi kapan saja, dengan situasi apa saja. Tetapi selagi engkau masih hidup, jadikan hidupmu bermakna, berarti. Itu tandanya orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Pas diangkat waktunya sudah habis. Kita akan nyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Shikarala parala papa papa papa. Shikapa papa papa. Shikarala parala papa. Orang yang hidupnya di-update dan di-upgrade, pasti dia meningkatkan diri, melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Pasti dia bisa mengatur hidupnya, dan hidupnya ditandai dengan kepercayaan. Shikalapalapalapala. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini tanggal 23 saya diajak mengungsi. Saya tidak mau mengungsi karena ada banyak teman-teman saya yang dari Jakarta invest uangnya untuk taruh di rumah saya babi. Saya berpikir lebih baik saya mati daripada teman-teman saya yang di Jakarta kecewa karena asetnya dijarah. Saya hamba Tuhan, saya harus menjaga itu. Saya sama Gomos berkata, Gomos, apapun terjadi kita jaga di rumah supaya aset kita tidak hilang, karena jemaat semuanya selamat. Saya tidur sama Gomos, jam 6 tiba-tiba saya terbangun karena saya capek. Saya berkata, apa yang saya jaga ini? Harta, kehormatan saya jaga. Kalau aset ini tidak hilang, saya dapat penghormatan. Ampunilah saya Tuhan, saya hamba Tuhan, tapi pikiran saya masih pikiran duniawi. Akhirnya, ayo Gomos kita pergi. Bagaimana Pak nanti kalau rumah kita dibakar malam, dicuri dan seterusnya? Biar sudah. Kalau sampai babinya mati, saya tanggung jawab, akan saya ganti uangnya. Saya punya uang untuk menggantinya. Saya sekarang harus bersama dengan orang-orang yang menangis, bersama dengan orang trauma. Saya menghadap bupati, menghadap Kodim Polres, Pak, saya pendeta, saya mau melayani mereka Pak. Mereka tidak dengar karena pejabat pun trauma. Saya melayani Pak, tidak dengar. Saya pulang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah menawarkan diri sebagai hamba Tuhan untuk menawarkan trauma healing, tapi mereka tidak dengar. Akhirnya saya harus kembali ke rumah, urus rumah saja. Saya ke rumah lagi, 9 malam. Ngapain kalau minta izin? Kalau melakukan hal yang baik, yang benar, lakukan saja. Tidak perlu izin. Saya kembali, saya ke tempat pengungsian. Dari pagi, siang, sore, setiap hari. Saya mendoakan, mentrauma orang. Bahkan saya jadi iri hati. Mereka dapat bantuan di kiri kanan. Memang saya dapat bantuan ratusan juta. Tapi bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya. Rumah saya sampai hari ini hancur. Tidak mampu merehab. Mereka rumah kita perjuangan untuk direhab. Anak kita perjuangan dulu sekolah. Orang kita pulihkan. Saya kadang berkata capek mengurus ini. Tapi Tuhan berkata, ini yang aku mau. Ini karena engkau kuat. Satu-satunya pendeta yang kuat, saya sama istri saya. Tidak ada takut, tidak ada gentar. Datang kemana-mana gak peduli. Bapak Ibu, inilah yang saya sebut hidup bermakna.
Kadang-kadang di luar pikiran kita tidak mengerti. Seolah-olah Tuhan tidak menolong pergumulan kita. Tapi kita menjalankan kehidupan dengan sukacita dan gembira. Menjalankan dengan rasa bahagia tanpa tekanan. Itulah yang Tuhan tanamkan atas hidupmu. Kalau hidupmu merasa putus asa, kecewa, hidupmu tidak nikmat, tidak ada kebahagiaan, hidupmu tidak ada maknanya. Kenapa anaknya yang mengarah lagu ini mati? Karena hidupnya gak bermakna. Tapi bapak ini, dia hidup karena hidupnya masih bermakna. Biasanya kalau orang yang tidak berbuah, kata Alkitab, ditebang. Biasanya kalau orang hidupnya sudah baik dan tidak berbuah, supaya tidak berdosa, kata 1 Petrus, dipanggil oleh Tuhan. Bukan berarti kita masih hidup, itu artinya lebih baik. Kalau kita masih hidup ada 2 tanggung jawab. Yang pertama, kita harus menghapus dosa kita melalui perbuatan baik kita. Yang kedua, kita harus menjadi berkat melalui hidup kita. Kalau engkau masih diberi kesempatan, mari jadikan hidup menjadi berkat. Kita akan pujikan ini sekali, lalu kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Cikarala parala parala papa papa. Kami bangga punya Pak Niko yang sampai hari ini hidupnya selalu menjadi berkat. Biarlah kami mendapatkan impartasi yang sama, memiliki kegigihan, keyakinan yang kokoh, panggilan Tuhan atas kami. Biarlah hidup kami menjadi berarti dan bermakna. Tak seorang pun di tempat ini hidupnya yang tidak memiliki arti. Kami akan mempersembahkan yang terbaik. Kami akan mendedikasikan hidup kami yang terbaik. Karena kami tahu bila saatnya nanti kami sudah berada di garis finish yang terakhir. Kami sudah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu terbatas dalam menjabarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi turunlah kuasa atas kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan harapan baru. Kalau Tuhan masih berikan kami kepercayaan untuk hidup, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kapasitas hidup kami akan ditambahkan, ditingkatkan, diupdate oleh Tuhan, sehingga hidup kami lebih produktif lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang percaya hidupnya diubah karena kuasa firman, bersama dengan saya katakan amin.
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Yahya atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita ada kedatangan saudara baru. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang untuk Bapak Lim Giangshu, Bapak Surya, untuk Bapak Christian, Ibu Lim Yaungo, Ibu Nurliana, Elfrida, Putri Luciana, dan Derija. Bila belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Ibadah perdana UMAS hari Sabtu tanggal 9 November jam 10 pagi di tempat ini. Rencananya setiap bulan akan diadakan di minggu kedua. Mengundang Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas untuk hadir di ibadah UMAS ini. Lalu untuk hari ini ada tes kesehatan untuk tensi dan cek darah, gula, kolesterol, asam urat setelah ibadah 1 dan 2. Dikenakan biaya 30.000. Bila yang mau ikut cek darah bisa mendaftar nanti ke petugas ibadah. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Oh ya, nanti bagi jemaat yang baru pertama kali hadir setelah ibadah selesai boleh mohon tunggu sebentar. Ya, itu saja. Nanti akan diberikan souvenir. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak yang senantiasa menguatkan setiap kami ya Bapak. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu ya Bapak. Kami memberkati ya Bapak untuk Pak Yahya ya Bapak. Dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Bila Kau berkati berlimpah-limpah. Yang Kau beserta kemanapun ia melangkah ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Setelah ini juga kami akan mengembalikan persembahan ya Bapak. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Biar mereka dapat mengelolanya dengan takut akan Kau. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mengembalikan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya Samantha dalam Renews, Rayon 3 News. Nah, hari ini kita lagi ada di Desa Bulakan, Kabupaten Serang nih. Kira-kira kita ngapain sih, Ruth? Hari ini lagi ada acara penanaman pohon dan juga bakti sosial. Samantha, acara ini tuh dihadiri oleh para petinggi agama dan juga Wakil Bupati Serang loh. Nah, salah satunya dihadiri juga oleh Ketua Muspija. Daripada lama-lama lagi, kita ikutin acaranya yuk. Yuk. Menanam ribuan pohon di titik-titik rawan longsor. Doa pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Senin 4 November 2019 pukul 19 WIB di GB Modern Land. Acara ini khusus bagi pengerja yang memiliki badge atau aktivis yang sudah mendaftar melalui cabang atau ranting. Ibadah Banten Women Revival Rayon 3 diadakan pada hari Rabu 6 November 2019 pukul 18 WIB di GB Modern Land. Dengan pembicara Ibu Charlotte mengundang jemaat wanita untuk hadir dalam ibadah ini. Sekarang ini kami sedang bersama dengan Ketua Muspija Banten yaitu Bapak Pendeta Peter Faraknimala STH dan juga Ketua dari Serang Rumahku yaitu Bapak Petrus Siregar. Shalom Pak Peter, shalom Pak Petrus. Nah, kita mau tanya nih Pak hari ini kira-kira melalui acara penanaman pohon yang tadi, apa sih harapan Pak Peter untuk gereja dan jemaat yang ada di Banten ini gitu. Ya, jadi harapan kita adalah supaya gereja seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan menjadi terang dan garam dunia. Dan sebagaimana kita ketahui waktu lalu daerah di dekat sini terdampak tsunami. Sehingga dengan kepedulian ini maka kita khususnya dari Muspija, Musyawarah Pimpinan Gereja Banten, lalu kemudian ada
Serang Rumahku, kita bergerak bersama untuk memberkati, ya khususnya kali ini daerah Serang. Kalau yang lalu kan sudah di Pandeglang dengan doa taubat dan peduli bencana tsunami Pandeglang. Terima kasih banyak Bapak Peter, terima kasih banyak Bapak Petrus untuk kesempatan dan waktunya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, akhirnya selesai juga ya Ruth acara kita hari ini. Seru banget ya acaranya. Demikian keseruan acara kita hari ini. Semoga memberkati buat para jemaat Tuhan. Sampai berjumpa di dunia selanjutnya. God bless you.